Oke, selamat datang teman-teman. Di sesi kali ini, kita akan jadi detektif keuangan bareng-bareng. Anggap saya mentor Anda, dan kita akan membedah kondisi sebuah perusahaan nyata langsung dari laporan keuangannya. Tujuannya apa? Simple, supaya setelah ini Anda jadi lebih percaya diri untuk menganalisis saham manapun sendirian. Baik, ini dia peta jalan kita. Ada 5 langkah sederhana. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Kedua, kita check up kesehatannya lewat neraca. Ketiga, kita lihat performanya, untung atau rugi. Keempat, kita lacak aliran darahnya, yaitu duit kasnya kemana aja. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya dalam sebuah diagnosis. Yuk, kita mulai bongkar ceritanya. Oke, pertama-tama mari kita kenalan dengan pasien kita hari ini. Namanya PT Buyung Putra Sembada Tbk, tapi di bursa saham kodenya lebih gampang diingat, Hoki. Nah, namanya Hoki, tapi pertanyaannya, apakah benar-benar bawa hoki buat para investornya? Mari kita cari tahu sama-sama. Jadi, hal pertama yang paling penting untuk kita tahu, bisnisnya apa sih? Hoki ini ada di industri makanan olahan. Nah, dalam bahasa investor, ini masuk sektor consumer non-cyclicals. Gampangnya gini, mau ekonomi lagi bagus atau jelek, orang kan tetap butuh makan. Jadi, bisnisnya cenderung lebih stabil. Ini info penting yang harus kita pegang sebelum gali angka-angkanya lebih dalam. Oke, kita udah tahu Hoki ini jualan apa. Sekarang, kita masuk ke bagian yang seru. Kita cek kesehatan fundamentalnya. Kita mulai dari pondasinya dulu, yaitu neraca keuangan. Di sini kita bisa lihat nih, sebenarnya perusahaan ini kaya atau banyak utang. Jangan pusing sama istilahnya ya. Anggap aja neraca keuangan ini kayak hasil medical check-up pertama. Kita cuma mau tahu data dasarnya dulu, kayak berat badan dan tinggi badan. Ini data paling dasar, tapi juga paling krusial buat memulai diagnosis kita. Nah, ini dia temuan pertama kita. Coba perhatikan. Total aset perusahaan. Ini artinya semua harta yang mereka punya, dari pabrik, mesin, sampai uang di bank. Jumlahnya menyusut dari tahun 2024 ke 2025. Sebagai investor, ini langsung memicu pertanyaan di kepala kita. Loh, kok perusahaan ini jadi makin kecil? Ada apa ya? Ceritanya jadi makin menarik. Kalau tadi aset itu total hartanya, nah ekuitas ini adalah harta bersih yang jadi hak kita sebagai pemegang saham. Dan ternyata ekuitasnya juga ikut turun. Artinya bukan cuma ukuran total perusahaannya yang menyusut, tapi nilai bersihnya buat pemilik juga ikut terkikis. Wah, ini lampu kuning kedua nih. Oke, jadi pondasinya kelihatan agak goyang. Tapi gimana dengan operasionalnya sehari-hari? Apakah bisnisnya menghasilkan keuntungan? Nah, untuk menjawab itu, kita pindah ke laporan laba rugi. Yuk, kita lihat Hoki ini beneran cuan atau enggak? Kalau kita lihat sekilas, wah, angkanya kelihatan bagus banget kan? Penjualannya di tahun 2025 itu lebih dari 1,2 triliun rupiah. Angka yang fantastis. Orang awam mungkin mikir, wah, bisnisnya laku keras nih, pasti untung besar. Tapi, tunggu dulu. Nah, ini dia plot twistnya. Setelah semua biaya operasional, bunga bank, dan lain-lain dihitung, dari penjualan triliunan itu, ternyata ujung-ujungnya perusahaan malah rugi. Ini anomali yang harus kita pertanyakan. Gimana bisa penjualan segitu besar, tapi hasilnya malah buntung? Dan masalahnya bukan cuma rugi, tapi trennya memburuk. Lihat aja di grafik ini, kelihatan jelas banget. Kerugian di tahun 2025 itu bengkak jadi lebih dari 5 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Ini bukan lagi sekedar tahun yang buruk. Ini adalah sebuah tren penurunan yang perlu kita waspadai. Oke, kita tahu perusahaan ini rugi di atas kertas. Tapi laba akuntansi itu kadang bisa menipu. Yang paling penting itu uang tunai, darah dari sebuah bisnis. Jadi sekarang kita akan lihat laporan yang paling jujur. Laporan arus kas. Kemana uangnya beneran mengalir? Apakah perusahaan ini lagi kehabisan nafas? Biar gampang, kita pecah jadi 3. Pertama, arus kas dari operasi. Ini dari bisnis utamanya ya, jualan makanan itu. Kedua, dari investasi. Misalnya, jual beli aset kayak pabrik atau mesin. Dan ketiga, dari pendanaan. Ini urusannya sama utang dan modal dari investor. Dan ini dia temuan yang paling krusial. Dari aktivitas utamanya, jualan makanan, perusahaan ini bukannya menghasilkan uang tunai, tapi malah bakar duit. Angkanya minus. Ini lampu merah paling terang. Artinya, mesin utama bisnis mereka itu tidak berfungsi dengan baik untuk menghasilkan kas. Terus kalau bisnis utamanya nombok, mereka dapat uang tunai dari mana? Nah, ternyata dari sini, dari aktivitas investasi. Angka positif ini artinya mereka dapat duit, kemungkinan besar karena menjual aset atau investasi mereka.
Ini ibaratnya kayak jual perabotan rumah buat bayar tagihan. Bisa menolong sesaat, tapi jelas ini bukan solusi jangka panjang. Terakhir, dari sisi pendanaan, angkanya minus. Artinya mereka keluarin duit. Kemungkinan besar sih untuk bayar cicilan utang. Jadi kalau kita rangkai ceritanya, bisnis inti bakar duit, mereka jual aset buat dapat uang, lalu sebagian uangnya dipakai buat bayar utang. Nah, udah mulai kelihatan kan gambaran besarnya? Baik, kita sudah kumpulkan semua bukti dan petunjuknya. Kita sudah periksa semua tanda-tanda vital pasien kita ini. Sekarang, waktunya kita sebagai mentor merangkai semua kepingan puzzle ini menjadi sebuah diagnosis akhir tentang kesehatan keuangan Hoki. Ingat ya, prinsip dasarnya adalah angka-angka ini bukan cuma sekumpulan data yang membosankan. Mereka ini sedang bercerita. Dan tugas kita sebagai investor yang cerdas adalah menjadi pendengar yang baik dan memahami apa yang coba mereka sampaikan. Jadi, ini dia rangkuman dari hasil check-up kita. 1. Fondasinya makin rapuh. Bisa dilihat dari aset dan ekuitas yang terus turun. 2. Kinerjanya makin jelek, ruginya makin bengkak dari tahun ke tahun. 3. Yang paling bahaya, mesin utamanya. Bisnis intinya malah bakar duit. Dan 4. Mereka bertahan hidup bukan dari bisnisnya, tapi dari jual-jual aset. Sekarang giliran Anda. Anda sudah lihat sendiri laporan kesehatannya. Berdasarkan semua tanda-tanda vital yang kita temukan ini, kalau Anda punya kesempatan bertemu langsung dengan manajemen Hoki, pertanyaan cerdas apa yang akan Anda ajukan? Ingat, tujuan akhir analisis ini bukan sekedar memberi label beli atau jual, tapi melatih kita untuk bisa mengajukan pertanyaan yang tepat. Itulah kuncinya.